I know God made me, and I know God loves me, and He knows what's best for me, 'cause He knows every single thing. And I believe His promise is true, 'cause everything He says He will do. On a Sunday, Monday, Tuesday, on a Wednesday, Thursday, Friday, and Saturday, and every day I know I can trust in Him and His promises. I can trust in Him and His promises. Oh, I know God made me, and I know God loves me. Yeah, He knows what's best for me, 'cause He knows every single thing. And I believe His promise is true, 'cause everything He says He will do. Oh, On a Sunday, Monday, Tuesday, on a Wednesday, Thursday, Friday, and Saturday, and every day I know I can trust in Him and His promises. I can trust in Him and His promises. so come on and lift your hands to the ceiling. Don't be afraid to shout. So come on and lift your hands to the ceiling. God will never let us down. So come on and lift your hands to the ceiling. Don't be afraid to shout. Come on and lift your hands to the ceiling. God will never let us down. On a Sunday, Monday, Tuesday, on a Wednesday, Thursday, Friday, and Saturday, and every day I know I can trust in Him and His promises. I can trust in Him and His promises. So come on and lift your hands to the ceiling. Don't be afraid to shout. So come on and lift your hands to the ceiling. God will never let us down. So come on and lift your hands to the ceiling. Don't be afraid to shout. Come on and lift your hands to the ceiling. God will never let us down. On a Sunday, Monday, Tuesday, on a Wednesday, Thursday, Friday, on Saturday, and every day I know I can trust in Him and His promises. Your promises, can trust your promises. Can trust in Him, can trust in Him. Selamat pagi adik-adik. Wah, apa kabar kalian hari Minggu ini? Pasti luar biasa ya, tetap semangat, tetap sukacita pastinya, dan tentunya sehat. Wah, Kak Lori senang nih bisa ketemu lagi sama adik-adik ya. Walaupun ya ternyatanya setiap minggu kita pasti ketemu ya, tapi jangan bosan-bosan ya adik-adik. Oke, sebelum kita mulai nih ibadah kita
kita awali dengan doa dulu. Boleh? Boleh, yuk sikat berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, dan tundukkan kepalanya. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, sekarang kami kami mau ibadah pada sekolah minggu. minggu Berkati berkati ibadah kami ibadah kami dari awal, dari awal, pertengahan, pertengahan, dan akhir. dan akhir. Berkati juga Berkati juga teman-teman sekolah minggu, teman-teman sekolah minggu, kakak guru sekolah minggu, kakak guru sekolah minggu, dan semua roki. dan semua roki. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur. Bangga syukur. Haleluya. Haleluya. Amin. 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 Wah, luar biasa ya. Kakak Lori yakin semuanya pada berdoa dengan sungguh-sungguh. Oke, seperti biasa nih, kita sebelum memuji dan memuliakan nama Tuhan, kita siapin dulu yuk apa yang perlu kita siapkan pada ibadah seperti biasanya. Ayo, apa aja? Yes, Alkitab, betul banget. Terus, buku catatan Kak, buat adik-adik yang sudah bisa nulis dan bisa mencatat poin-poin yang mau disampaikan oleh Kakak Rocky. Good. Tapi yang utama adalah menyiapkan diri kita sendiri dulu ya. Kitanya siap, sudah duduk manis, terus kitanya juga fokus mau ibadah. Wah, itu lebih oke. Oke, tanpa berlama-lama, kalau mau undang adik-adik semua bangkit berdiri, kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Yuk. Move like the wind, whoosh, whoosh. Move like the waves, swish, swish. Move like the earth, spinning round and round. Move like
luar biasa ya. Sukacita di hari ini karena kita bisa ibadah online. Oh ya, gimana sekolahnya? Sudah mulai sekolah tatap muka? Sudah ya? Kita bersyukur karena situasi sudah semakin membaik ya. Terus berdoa untuk kota, untuk bangsa, dan mudah-mudahan nanti ibadah Rocky di tahun depan sudah bisa seperti dulu lagi. Oke, sebelumnya kakak ajak adik-adik untuk berdoa dulu seperti biasa sebelum kita masuk firman Tuhan ya. Kita berdoa, kita mengucap syukur. Ayo kita berdoa, sikap doa kita yuk. Lipat tangannya, tutup mata. Bersyukur Tuhan untuk hari ini kami masih bisa beribadah walaupun masih secara online. Terima kasih untuk kebaikan-Mu, dan saat ini Tuhan kami akan belajar firman-Mu. Urapi kami semua, kami siapkan hati kami untuk firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah adik-adik, kakak ajak adik-adik buka di Ulangan 31 ayat 6. Ayo, Ulangan 31 ayat 6. Ini cerita tentang waktu Musa memilih penggantinya, yaitu Yosua. Sudah ketemu? Kalau sudah, kita baca sama-sama yuk. Ulangan 31 ayat 6. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan jangan gemetar karena mereka. Sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Nah, sekarang minggu kedua di bulan November. Aduh, sudah bulan November ya. Sebentar lagi Desember. Aduh, cepet banget ya adik-adik ya. Tema minggu ini adalah berani. Apa adik-adik? Berani ya. Kata berani mempunyai arti mantap dan rasa percaya diri yang besar dalam menghadapi bahaya, kesulitan, tidak takut atau tidak gentar atau kecut. Itu arti kata berani di dalam firman Tuhan di Alkitab kita, baik di Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru, banyak sekali adik-adik jumpai tokoh-tokoh yang berani seperti Musa, terus Daud, ada lagi Daniel, ada lagi Nabi Elia. Di Perjanjian Baru ada Tuhan Yesus, ada Paulus, ada Petrus, semuanya tokoh-tokoh yang mempunyai keberanian yang luar biasa. Adik-adik nanti bisa cari sendiri ya siapa tokoh-tokoh yang lainnya lah ya. Nah, kata berani itu penting dalam, keberanian itu penting dalam hidup kita. Kenapa Kak? Berani itu penting. Ya, karena dengan keberanian itu akan menentukan perubahan dalam hidup kita. Ya, itu langkah pertama yang harus kita ambil adalah berani untuk berubah. Nah, kalau misalnya adik-adik mau hidup benar, maka adik-adik harus berani mengambil keputusan di dalam hatinya. Oh iya, aku mau hidup benar. Gimana caranya? Aku mau hidup sesuai dengan firman Tuhan. Karena firman Tuhan menuntun kita untuk kita mempunyai hidup yang benar. Nah, kita berani pada saat hati kita benar. Ya, firman Tuhan katakan orang fasik lari walaupun tidak ada yang mengejar, tapi orang benar merasa aman seperti singa muda di Amsal 28 ayat 1. Orang yang tidak benar hatinya pasti selalu merasa was-was, pasti diliputi ketakutan. Adik-adik ada yang pernah berbohong? Ada enggak? Kakak berdoa enggak pernah ya adik-adik berbohong ya. Semua anak-anak Rocky, anak-anak yang baik, anak-anak yang hidupnya benar, enggak pernah bohong ya. Adik-adik pernah berbohong? Kalau misalnya pernah nih, apa sih yang ada di dalam hati adik-adik? Pasti adik-adik rasanya takut nanti ditanya, jawabnya gimana ya, takut. Pasti ada rasa ketakutan deh kalau waktu kita berbohong atau ngomong tidak benar pada siapapun, mungkin pada
ada mama, papa, atau teman, pasti kita mempunyai hati yang takut, was-was. Aduh gimana ya nanti kalau ketahuan, aduh gimana ya nanti kalau ketahuan ngomongnya gimana, pasti gitu ya. Kita pasti sebelum ditanya pun kita pasti mengalihkan pembicaraan kita supaya kita nanti tidak ditanya, tidak ketahuan bohongnya, ya. Nah itulah orang yang tidak benar hatinya. Pasti hatinya itu diliputi oleh ketakutan karena dia hatinya sudah tidak benar. Nah, itu tadi yang pertama, mengapa kita berani ya. Yang pertama tadi kalau hati kita benar. Yang kedua adalah mengapa kita berani, itu karena kita sadar akan penyertaan Tuhan dalam hidup kita yang luar biasa. Kakak mau kasih contoh di kitab 2 Tawarikh pasal 32 ayat 7 sampai 8, cerita tentang Raja Hizkia. Nah, pada waktu itu Raja Hizkia adalah raja yang memerintah di Yehuda. Ya sekedar untuk informasi, pada zaman anaknya Salomo yaitu Rehabeam, bangsa Israel terpecah menjadi 2 kerajaan. Yang satu adalah kerajaan Israel dengan ibu kotanya Samaria, dan yang satunya lagi adalah kerajaan Yehuda dengan ibu kotanya Yerusalem. Dan yang memimpin di kerajaan Yehuda ini adalah semua keturunan dari Raja Daud. Nah, pada saat itu raja yang berkuasa adalah Raja Hizkia. Hizkia ini adalah dalam firman Tuhan dikatakan ia benar dan melakukan, ini raja yang baik dan melakukan kebenaran seperti Daud bapak leluhurnya. Dia banyak melakukan, dia merobohkan tembok, merobohkan tugu-tugu penyembahan berhala, dia robohkan semuanya, mezbah-mezbah untuk membakar korban untuk dewa-dewa dia robohkan. Nah, suatu hari Sanherib, Raja Asyur, mengepung Yerusalem. Nah, secara secara kelihatan mata gitu, kekuatan Yehuda ini tidak seberapa dibandingkan kekuatan tentara Asyur. Jadi wajar dong kalau rakyat Yehuda merasa takut, merasa gentar. Tapi di sini luar biasanya Raja Hizkia dibantu oleh Nabi Nabi Yesaya, dia menguatkan hati rakyatnya supaya mereka jangan takut. Dia berkata, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, jangan takut dan terkejut terhadap Raja Asyur serta seluruh laskar yang menyertainya. Karena yang menyertai kita lebih banyak daripada yang menyertai dia. Yang menyertai kita adalah menyertai dia adalah tangan manusia, tetapi yang menyertai kita adalah Tuhan Allah kita yang membantu kita dan melakukan peperangan kita. Itu kata-kata Raja Hizkia dan Nabi Yesaya pada waktu itu yang dia berikan kepada rakyatnya, supaya rakyatnya merasa kuat, merasa bahwa dia punya Allah yang luar biasa yang sanggup melepaskan Yehuda dari tangan Raja Asyur. Padahal waktu itu tentara Asyur mengintimidasi sama rakyat Yehuda, diintimidasi. Jangan percaya kata-kata Hizkia, jangan percaya kata-katanya kalau Tuhan bisa menolong. Tapi Hizkia sudah berpesan pada rakyatnya, kamu jangan dengarkan omongan tentara Asyur, percaya saja sama Tuhan. Nah, ketika itu apa yang terjadi adik-adik nanti bisa baca di ayat-ayat selanjutnya ya. Kalau tidak salah di ayat 20 di 2 Tawarikh tadi, di ayat yang 20 akhirnya Tuhan sendiri yang berperang melawan tentara Asyur. Tanpa ada sebab apa tentara Asyur tiba-tiba kocar-kacir melarikan diri, ada yang mungkin mati terbunuh. Nah,
Itulah Tuhan kita ya, Tuhan yang luar biasa. Nah, kita menjadi ketakutan apa? Seperti rakyat Yehuda tadi, kita menjadi ketakutan. Sebabnya apa? Pada saat kita biasanya nih, pada saat kita menghadapi masalah atau kondisi yang di luar zona nyaman kita. Namun seperti Hizkia tadi, dengan mengetahui dan percaya akan kekuatan Tuhan yang melampaui keterbatasan manusia, kita tidak akan lari dari masalah yang ada di dalam, yang ada pada diri kita. Kita akan menghadapi dan percaya pada saat kita melibatkan Tuhan, kita pasti menang menghadapi setiap permasalahan, pergumulan, apapun itu yang adik-adik hadapi saat ini. Mungkin sakit atau pergumulan apa yang adik-adik hadapi saat ini. Percaya ya adik-adik bahwa Tuhan sanggup menolong adik-adik semua untuk mengatasi segala pergumulan adik-adik. Kalau adik-adik merasa bergumul saat ini, mungkin sulit belajar, sulit karena mungkin sekolah yang baru, pelajarannya yang baru, ya adik-adik minta tolong Tuhan dan tidak lupa juga belajar. Pasti deh adik-adik bisa nanti pada saat adik-adik mampu menghadapi masalah, pasti kakak yakin bersama Tuhan adik-adik bisa menghadapi setiap permasalahan yang ada. Nah adik-adik, itu aja yang kakak sampaikan ya. Sekarang waktunya apa? Betul, ayat hafalan. Di mana ayat hafalannya? Ayo yang kelas kecil yuk. Mazmur 27 ayat 1. Yang kelas kecil ya. Mazmur 27 ayat 1. Oh iya, kakak tanya Alkitabnya sudah disediakan belum sama buku catatannya untuk mencatat ayat hafalan, poin-poin yang tadi kakak sampaikan ya. Mazmur 27 ayat 1 untuk adik-adik yang kecil. Dari Daud, Tuhan adalah terangku dan keselamatanku, kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku, terhadap siapakah aku harus gemetar? Oke adik-adik, yang kelas besar, yuk 1 Yohanes 4 ayat 18. Sudah ketemu belum? Udah ada kan? 1 Yohanes di mana? Ada di belakang. Ayo 1 Yohanes 4 ayat 18. Sudah ketemu? Kita hafalin bareng-bareng yuk. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Sudah hafal belum? Hafalin sekali lagi ya. Ayo 1, 2, 3. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna dalam kasih. Oke adik-adik, sekian firman Tuhan. Kakak ucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi adik-adik, ketemu lagi dengan Kak Lori. Tentunya kita akan beraktivitas. Nah kali ini Kak Lori akan mengajak kalian untuk membuat aktivitas yang simple ya. Simple ya, ada hubungannya nggak ya dengan berani ya? Enggak sih, nggak ada hubungannya dengan berani ya. Tapi nanti kita sambung-sambungin aja lah ya. Oke, kali ini Kak Lori akan mengajak kalian untuk membuat paper bat ya. Batnya bat kelawar ya. Nah seperti ini ya. Nanti bisa diterbangkan nggak ini Kak Lori? Bisa dong ya. Ini Kak Lori sudah buat beberapa nih. Ada yang putih, ada yang biru ya, sama ada yang kuning ya. Oke, nah sebelum kita buat seperti biasa, Kak Lori akan sebutkan dulu bahan yang akan kita pakai. Nah hari ini simple banget sebenarnya ya, bahannya cuma satu, yaitu kertas ya, kertas HVS ya. Nih Kak Lori punya kertas HVS ya. Ya, ini yang kalau kalian punya yang putih, pakai yang putih ya. Ini ukuran A4 ya, A4 ya, A4. Nih yang putih. Tapi kalau misalnya kalian punya yang berwarna ya, seperti Kak Lori ini, ada warna pink, ada warna biru, dan juga ada warna kuning, boleh dipakai. Jadi nanti batnya atau kelawarnya warna-warni ya. Kalian boleh buat lebih dari satu ya. Oke,
Oke, ukurannya sama A4 ya. Kalau misalnya kalian mau yang berwarna, kalian bisa beli di toko buku sih sebenarnya ada ya. Oke, udah gitu aja bahannya, simple banget ya. Simple banget ya bahannya. Iya dong, yuk kita buat yuk. Ini Kalori sudah punya warna kuning, warna biru, dan warna putih. Sekarang Kalori mau buat warna pink deh. Kalau kalian punyanya warna putih, pakai aja ya. Boleh ya, warna putih aja Kak yang punya di rumah. Itu boleh pakai. Oke, kita mulai yuk. Yuk. Pertama, seperti biasa kita hari ini lipat melipat ya. Kita lipat 2 dulu ya. Kita lipat 2 ya, sama rata ya. Kalori lakukan dulu, nanti kalian bisa lihat contoh Kalori atau kan ngerjain bersama-sama gitu ya. Ya. Nah, ini lipat 2 ya. Tuh sama rata kan ya. Terbagi 2 ya. Ya, oke. Udah kelihatan ya Kak Icat ya. Oke, ini ya. Nah, setelah ini kita akan buka dulu, kita akan lipat lagi. Ini ujung ini ke tengah ya, lipat ke tengah, oke? Oke, yuk lakukan dulu yuk. Ya. Lipat lagi. Nah, seperti ini ya. Ini kan lipat 2. Kita buka, kita lipat lagi. Ya, lakukan sisi yang satunya sama ya, sama ya. Oke ya, tuh ya, sama ya, sudah bisa dong. Nah, kalau sini kita lipat aja ke belakang gini ya. Nah ya, dari begini ya, kita lipat aja ke belakang gitu ya. Jadi yang ini yang kebuka ada di luar ya. Oke, siap? Bisa ya? Bisa dong, kan mudah ya, nggak terlalu susah. Nah, kita akan buat segitiga adik-adik. Lipat segitiga ya, segitiganya tapi agak lurus kayak apa ya, sayapnya pesawat gitu ya. Dari ujung ini yang runcing ujung sini, terus melebarnya di sebelah sini ya. Jadi seperti ini ya. Duh, Kalori nyontoin dulu ya, jangan. Nah, seperti inilah kira-kira ya. Kalori coba dulu, nanti Kalori akan tunjukkan ke kalian. Kalori lipat dulu, nanti kalian mengikuti contohnya Kalori ya. Nah, seperti inilah. Nah, ya, bisa ya, dari begini terus dibuat seperti ini. Nah, ya, oke. Sudah. Nah, kita lakukan hal yang sama di sisi satunya ya. Diratakan dulu. Prinsipnya sama, ketemu ya. Yang lebar ketemu lebar, yang sempit ya di sisi satunya ya. Di Kalori liatin deh ya, supaya kalian ada gambaran ya. Tuh ya, ini kan tadi sisa yang pertama, ini yang kedua. Tuh, sama kan ya? Oke? Nah, berikutnya kita akan buat segitiga ya, lipat segitiga. Jadi ini tarik ke seperti ini ya. Ya, secara ininya begitu ya. Kalori contohin dulu ya, biar ada gambaran kalian. Rata ya sama garis bawahnya ya. Nah, seperti ini ya. Tadi kan begini, kita lipat seperti ini. Sudah. Lakukan sisi satunya ya. Satunya sama ya, yang rata ya lipatnya ya. Jadi sisi satunya sama sisi sebaliknya ya. Ntar Kalori lipat dulu, ratain dulu. Nah, jadinya nanti seperti ini ya. Jadi sisi baliknya sama baliknya sama ya. Oke, sudah. Oke, kalau sudah kita buka ya. Bukanya gimana Kak? Bukanya posisinya seperti ini ya. Jangan yang ini ya, yang ini. Ya, ini. Nah, ujung ini akan kita lipat sampai sini, ujung sini ya. Ujung sini nanti ketemu ujung yang sebelah sini ya. Kalori lakukan dulu. Ya. Nah, seperti ini ya. Kita lihat ya. Ini ujung sini ketemu ujungnya yang sini ya. Kan ini ada garis tengahnya nih. Nah, ketemu pas di ujungnya garis merah ini, garis tengah ini ya. Nih, jadinya seperti ini. Oke, udah? Kelihatan ya? Adik-adik ya? Bisa ya? Kita ngikutin Kalori ya? Oke.
Nah, setelah tadi dilipat tadi, nah kalori akan melipat. Kalori tunjukin dulu ya letaknya ya. Jadi kalori akan membuat segitiga yang ke sebelah sini ya, yang nanti kena sudutnya ini ya. Jadi dari sini lipat segitiganya akan kena yang sebelah sini. Kalori contohin dulu ya supaya nggak bingung gitu ya. Nah, oke, bentar. Kalori lagi. Supaya kelihatan. Nah, seperti ini. Ya, tadi kan begini. Terus kita lipat. Nah, ini kan ujungnya ini kena ini sedikit ya. Coba di zoom ke Icet ya. Jadi dari begini ya, terus lipat begini. Jadi ujungnya ini kena ini sini. Kena yang sebelah sini ya. Oke? Bisa? Bisa. Lakukan di sisi satunya sama ya, sama persis ya. Sama persis ya. Pokoknya ujungnya ketemu yang ujungnya sebelah sini ya. Oke. Dilihat-lihat ya, rata nggak ya? Kalori harus lihat-lihat dulu nih, kira-kira rata nggak nih? Ya, kalian juga harus lihat ya, harus rata ya. Maksudnya seimbang ya, seimbang kanan sama kiri tuh harus seimbang ya. Kalau misalnya kalian lihat agak nggak rata, kalian seimbangkan ya. Kalori juga seimbangkan ya, biar sama nih ya. Tuh, kalori udah seimbangkan ya. Jadi ininya sama ya. Kalian juga gitu ya. Ya, oke, sip. Lanjut ya, kan udah posisi sudah seperti ini. Ini segitiga ini akan kita angkat ke atas ya. Kita akan lipat ke atas ya. Kalori contohin dulu ya. Kalori lapikan dulu ya. Ada tegukan. Nah, seperti ini ya. Ya, tadi kan begini nih. Terus lipat. Oke, kelihatan? Seperti ini. Lipat ya. Oke? Sudah? Kalau sudah kita balik. Kita balik. Nah, segitiganya ini kita akan lipat ke dalam. Ya. Kalori lipat dulu. Ya, nanti kalian bisa ini ya, bisa ikutin ya. Oke. Nah, ini kalori sudah. Nah, seperti ini ya. Nah, ya. Tadi kan nongol sedikit kan ya. Nongol sedikit terus kita lipat nih. Ya. Ratain aja ya biar lurus gitu ya. Ini ya. Oke? Oke deh. Nih sebenarnya udah jadi nih. Tinggal kita lipat dua ya. Begini ya. Nah, lipat dua. Ini kalori ini garisnya ya. Kalian lipatnya ke dalam begini ya, ke dalam begini ya. Nah, jadinya seperti ini ya. Kalori ratain biar rata. Nah, seperti ini ya. Posisi sudah seperti ini. Posisi sudah seperti ini. Kita cubit sedikit di bagian ini, kita cubit ya. Cubit aja sedikit gitu ya, adik-adik. Coba kelihatan nggak ya? Cubit dikit untuk kita mau lipat gitu ya. Kan ini kan kelipet kan gini ya. Gini ini ya. Kita cubit aja nih. Cubit sedikit aja. Sedikit cubit kanan kiri ya. Buat garis kita untuk melihat apa? Lipatannya. Kalau udah kalian cubit kan kalian udah ada garis buat lipatannya nih ya. Nah, kita akan lipat nih sayapnya. Nah, kalau dicontohin dulu ya. Nah, seperti ini ya. Lipat seperti ini. Nah, satunya juga sama. Lipat ke dalam. Kalori buat ke ini dulu ya. Nah, jadilah ya kelelawarnya ya, bednya ya. Kayak pesawat sih ya. Cuman ada rongganya gini ya. Ya. Di rongganya. Nah, kalau mau diterbangkan kita akan belokkan dikit dulu sayapnya ya. Ya, kayak bed gitu kan. Nah, tuh kan. Nah, paper bed kita sudah jadi. Gampang kan? Gampang nggak? Gampang nggak? Tuh, kelihatan nggak ya? Kelihatan kan ya? Ini kan kayak sayapnya kelelawar ya, yang berbuku-buku apa
ada garis-garisnya gitu ya kalau lagi di bentangannya. Kalau kalian lihat Batman tuh ya, kan ini bentangannya ini ya, bentangannya luas terus ada apa ya tulang-tulangnya itu ya, kayak begini ya. Oke, gampang kan? Nah, gampang dong. Nah, Kak, bisa terbang Kak? Bisa dong. Tapi kalori mau nerbangin kemana ya? Nanti kalau kalori nerbangin ke depan, Koko Icatnya kena lagi ya. Ketangkap nggak ya Koko Icat ya? Kira-kira ketangkap nggak ya kalau kalori terbangin ya? Maksudnya ketangkap kelihatan nggak di kamera ya? Coba ya, jangan ke sana, nanti ke sana Koko Icat kelihatan nih. 1, 2, 3. Ya, yang penting kalian kelihatan kan melayangnya ya. Kalau ini nggak tahu deh. Mudah-mudahan nggak menikuk ya terbangnya ya. Bisa terbang nih ya. Ya, kalau dicoba lagi nih sama yang kertas biasa ya. 1, 2, 3. Ya, gitu ya. Kalian juga bisa membuat berbagai warna. Terus kalian Kak, kalau misalnya kita mau kasih warna atau kita hias, bisa nggak kalori? Bisa banget ya. Kalian hias ya, mungkin mau dikasih mata, boleh, atau mau kasih garis-garis hitam gitu kan. Kalau keluar kan warna dasarnya ini memang hitam ya. Terus apa hubungannya sama berani ya? Kalau kalori sih bisa katakan ya kelawar itu pemberani ya. Pemberaninya apa? Dia berani keluar malam ya kan, memang makhluk malam dia kayak ya karena dia memang makhluk malam ya. Jadi dia berani ya. Kalau yang takut gelap siapa di sini? Ada ya, contohlah kelawar ya, walaupun memang dia makhluk malam, tapi dia berani untuk keluar malam untuk mencari mangsa ya. Beraninya dalam hal yang bagus ya adik-adik, beraninya hal-hal yang benar ya, bukan berani di sini. Berani aku anak pemberani, berani melawan orang tua, tidak ya, nggak boleh itu ya. Oke, yuk jangan lupa ya, nanti kelawarnya ditunjukkan ke kalori ya, jadi kalian foto dengan kelawar kalian, dengan badge kalian, nah kalian juga bisa mainkan ya. Oke, kalori tunggu ya hasil fotonya, aktivitasnya ya. Dadah. Kebalik. Ya, dia nikuk. Oke, bye-bye. Oke adik-adik, kita akan segera mengakhiri ibadah kita. Tapi sebelumnya kakak ingatkan 2 hal tadi ya. Kita menjadi berani itu karena ada 2 hal ya. Karena hati kita benar dan karena kita mempunyai Allah yang luar biasa yang menyertai kita. Kita terima berkat Tuhan. Adalah kehendak Tuhan engkau semakin naik dan tidak turun, menjadi kepala dan bukan ekor, diberkati waktu keluar dan masukmu. Percayalah bahwa mulut kita diurapi Tuhan, kita genggam kedua tangan kita ucapkan berkat untuk tangan kita. Apa saja yang saya buat dengan kedua tangan saya ini, Tuhan membuat berhasil, sehat dan beruntung. Apa saja yang saya buat dengan kedua tangan saya ini, Tuhan membuat berhasil, sehat dan beruntung. Apa saja yang saya buat dengan kedua tangan saya ini, Tuhan membuat berhasil, sehat, dan beruntung. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih setianya. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, sehingga engkau berlimpah dengan pengharapan dari sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, semua yang diberkati, katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.